bekerja sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Kartini Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sedikit tentang heat stroke atau yang disebut sebagai sengatan panas. Heat stroke atau sengatan panas adalah suatu kondisi ketika tubuh seseorang memiliki suhu yang sangat ekstrim, biasanya 40 derajat atau lebih, dan tubuh tersebut tidak dapat untuk mendinginkan kembali. Penyebab dari heat stroke itu sendiri yaitu karena suhu yang terlalu ekstrim, biasanya karena sengatan matahari ya, dan karena suhu yang terlalu ekstrim ini berada di luar toleransi tubuh. Sebenarnya ada dua prinsip utama seseorang kita curigai mengalami heat stroke. Yang pertama, jika kita dapatkan orang dengan suhu yang ekstrim, biasanya 40 derajat atau lebih. Kemudian yang kedua, adanya perubahan status mental. Nah, perubahan status mental ini itu bisa yang paling ringan, seperti orangnya tampak kebingungan, ada juga gangguan disorientasi, atau bahkan bisa terjadi kejang bahkan koma. Tanda lain yang bisa kita temukan pada orang yang terkena heat stroke seperti nadi yang sangat cepat, kemudian adanya laju napas yang cepat, kemudian bisa kita temukan adanya pasien itu mukanya memerah atau kulitnya memerah dan bibirnya mengering. Sebenarnya setiap orang bisa untuk mengalami heat stroke tersebut. Tapi secara garis besar memang ada beberapa kelompok orang yang lebih rentan untuk mengalami serangan panas ini. Kerentanan ini dipengaruhi oleh dua faktor secara garis besar, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam adalah faktor orang itu sendiri, diantaranya umur yang terlalu ekstrim, entah itu terlalu tua atau terlalu muda, yaitu terutama pada lansia. Kemudian yang kedua adanya penyakit penyerta, diantaranya diabetes mellitus atau kencing manis, kemudian hipertiroid atau orang-orang dengan penyakit jantung dan pembuluh darah, atau bisa juga pada orang yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti obat-obatan yang mempengaruhi sistem saraf pusat, contohnya golongan antipsikotik. Ini pada pasien-pasien yang memang rutin mengkonsumsi obat dari psikiater atau golongan obat antidepresan, ataupun pada penyalahgunaan obat seperti kokain, amfetamin dan sebagainya. Kemudian juga golongan obat yang mempengaruhi gangguan keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. Kemudian faktor dari luar itu diantaranya dipengaruhi oleh intensitas dari olahraga dan durasinya. Kemudian kelembapan relatif yang tinggi, radiasi matahari. Saya rasa itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terkena heat stroke tersebut. Untuk penanganan dari heat stroke ya prinsipnya adalah bagaimana cara kita untuk mengembalikan suhu tubuh orang tersebut. Nah, penanganan pertama yang bisa kita lakukan adalah membawa atau memindahkan orang tersebut ke suhu ruangan yang ber-AC. Kemudian bisa kita lakukan merendam orang tersebut dalam air dingin atau menyiram dengan air dingin, atau mengkompres seluruh tubuhnya menggunakan air es, terutama di lipatan paha, ketiak, dan leher, atau bisa juga dengan menutup menggunakan selimut yang sudah dibasahi dengan air dingin sebelumnya. Untuk kiat-kiat kita menghindari terjadinya heat stroke atau sengatan panas, intinya adalah kita menghindari suhu yang sangat ekstrim dan pastikan bahwa status hidrasi atau kecukupan cairan kita itu cukup. Nah, untuk menghindari suhu yang sangat ekstrim, ya kita dianjurkan kalau bisa jangan beraktivitas di luar rumah atau di bawah matahari ketika suhunya sangat panas. Nah, kalaupun harus beraktivitas, sebaiknya menggunakan pakaian yang longgar, yang tipis, yang menyerap keringat, yang berwarna cerah. Kemudian jangan lupa gunakan lotion yang mengandung SPF. Kalau bisa menggunakan topi dengan penutup yang lebar gitu. Kemudian pastikan bahwa kita mengkonsumsi cairan dalam jumlah yang cukup dan seharinya. Nah, cairan ini sebenarnya bisa dengan air putih ataupun lewat makanan yang kita makan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah,
Kalau ditanya tentang berapa jumlah air yang cukup dalam sehari, itu ya rata-rata sekitar 8 gelas air ya, atau kurang lebih 2 liter air yang kita konsumsi untuk mencegah dehidrasi. Tapi tentu jumlah ini akan lebih banyak pada orang-orang yang aktivitas fisiknya lebih tinggi. Nah, sebenarnya sederhananya bagaimana cara kita tahu bahwa kita ini tidak mengalami kekurangan cairan? Di antaranya yang bisa kita lihat, artinya bahwa rasa haus kita itu kita tidak merasakan rasa haus atau jarang merasa haus. Atau yang kedua bisa kita lihat dari warna air seni kita. Semakin tidak berwarna atau semakin kuning muda, itu artinya bahwa kita itu cukup cairannya. Waktu olahraga yang dianjurkan adalah pagi atau sore hari. Nah, beberapa dari masyarakat kita itu masih beranggapan bahwa kalau kita berolahraga siang hari di bawah terik matahari, menggunakan jaket yang tebal atau dalam hal ini ada jaket parasut atau menggunakan pakaian ketat itu lebih bagus karena keringatnya lebih banyak. Nah, itu merupakan suatu anggapan yang salah. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan lagi ya, bahwa beraktivitas di bawah sengatan matahari yang ekstrim itu apalagi menggunakan pakaian yang tidak bisa menyerap keringat ya, itu ditambah lagi dengan intensitas olahraga yang tinggi dan lama, itu menjadi salah satu faktor resiko untuk kita mengalami heat stroke tersebut. Jadi kalau misalnya sahabat Kartini sekalian mau berolahraga, ada baiknya memindahkan waktu olahraga tersebut ke pagi atau sore hari ketika sengatan dari matahari itu tidak ada atau minimal. Ya, sahabat Kartini sekalian, demikian ulasan singkat mengenai heat stroke atau sengatan panas. Jadi heat stroke itu merupakan suatu keadaan ketika tubuh kita mengalami suhu yang sangat ekstrim dan tidak mampu untuk mendinginnya kembali. Jadi untuk menghindari keadaan tersebut, jangan lupa pastikan status cairan kita cukup, yaitu dengan mengkonsumsi air kurang lebih 2 liter per hari dan hindari aktivitas di bawah sinar matahari yang sangat panas. Seandainya pun harus beraktivitas di luar ruangan pada siang hari, jangan lupa untuk menggunakan pakaian yang dapat menyerap keringat, yang longgar, jangan lupa menggunakan lotion ataupun yang ber-SPF, dan jangan lupa kalau bisa menggunakan penutup, yaitu topi yang berpenutup lebar. Ya sahabat Kartini sekalian, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya, dan jangan lupa bersama kita menuju sehat dengan Rumah Sakit Kartini.